salah satu bahan yang bisa bikin sapi cepat laku 50 juta, kemudian mudah gemuk, tetap sehat, kemudian pertumbuhan juga cepat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Kelu. Kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang supaya pedet cepat besar dan bisa laku 50 juta rupiah, ataupun bisa laku mencapai 50 juta. Simak selengkapnya seperti apa untuk perawatan yang benar agar perkembangan dari jenis bakalan itu cepat berpostur jumbo, kemudian juga cepat tinggi, mengembang, lebih tebal berisi. Simak selengkapnya di video kali ini. Seperti halnya yang berada di depan saya ini, ada dua jenis bakalan. Yang pertama dari limusin dan untuk yang kedua dari simental. Khususnya buat teman-teman kelas pemula agar perkembangan dari bakalan ataupun dari jenis pedetan itu cepat tumbuh besar, kita harus berinisiatif memberikan pakan-pakan bergizi, kemudian juga perawatan. Untuk postur-postur bokongnya juga sudah kelihatan mengembang sekali. Kemudian untuk yang kedua dari postur-postur leher sampai ke bagian bokongnya juga kelihatan mengembang. Oke, kita langsung saja menuju ke resep bahannya dulu, kemudian untuk bahan selanjutnya ke perawatannya. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang trik yang bisa bikin bakalan ataupun pedet itu bisa laku 50 juta. Kemudian juga cara agar pertumbuhan pedet cepat tinggi, berprospek jumbo. Seperti halnya yang berada di depan saya ini adalah salah satu jenis comborannya ataupun resep bahannya. Kurang lebih yang digunakan di kandang sini ini ada 3 bahan yang sudah datang. Yang satu bahan itu belum cadang. Nanti saya akan jelaskan secara lisan saja. Ya, seperti halnya yang berada di toples yang berwarna kuning ini adalah salah satu jenis pakan andalan di sini karena mempunyai manfaat yang sangat bagus sekali untuk kesehatan, kemudian juga bisa membasmi jenis parasit karena untuk jenis bahan ini mempunyai 2 bahan yang ditempatkan di wadah toples ini, yaitu yang pertama bisa membasmi parasit cacingan dan untuk yang kedua itu bisa mendongkrakkan nafsu makan. Ini saya jelaskan ataupun saya perlihatkan dari jenis yang pertama yang bisa membasmi parasit. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan jenis bahan ini. Di sini mengandalkan dari bumbu masakan yang teman-teman gunakan untuk bahan rempah-rempah sayuran ataupun penyedap rasa. Di sini mengandalkan dari bahan bawang putih, teman-teman. Untuk bawang putih sendiri khasiatnya untuk ternak itu bisa untuk obat pembasmi cacing ataupun parasit cacing. Dengan cara pengaplikasiannya kita blender ataupun kita tumbuk, kita berikan di sapinya ataupun kita celontangkan maupun dicampurkan di comborannya. Menggunakan jenis penyedap rasa juga, cuma bedanya mengandalkan kristal ataupun bubuk kristal. Jenisnya dari garam dapur, garam grosok beriodium sebagai pendongkrak penambah nafsu makan, khusus buat teman-teman yang sapinya itu diberi comboran rumput hijauan, rumput kering masih milih-milih ataupun bahkan tidak suka, bisa menggunakan jenis dari bahan yang kedua, yaitu dari garam dapur. Dan untuk bahan yang ketiga berada di karung ini, fungsinya ataupun manfaatnya bisa menghasilkan kualitas daging yang lebih padat, cocok untuk proses penggemukan, pakan harian ataupun untuk sapi-sapi potong. Memadatkan kualitas daging dengan biaya yang lebih terjangkau, lor. Ini saya perlihatkan. Di sini mengandalkan dari jenis tepung. Untuk tepungnya ini bahan dasar dari satu bahan. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan biaya per kilonya itu mulai dari 1.000 bahkan 2.500, tergantung dari kualitasnya. Seperti yang saya pegang ini kualitas kasar, jadinya harganya
itu 1000. Jenisnya dari dedak padi ataupun bekatul nih. Kita menuju ke bahan yang terakhir ataupun bahan berikutnya. Untuk bahan yang berikutnya ini bisa bikin sapi cepat gemuk dari badannya yang tadi ataupun dari bakalan di sini, dari postur-postur bokongnya, tulangan badannya itu lebih kelihatan tebal, mengembang berisi, menggunakan jenis bahan yang berikutnya ataupun yang keempat. Nih, untuk bahan yang keempat pastinya teman-teman sudah mengenal dengan jenis bahannya ini. Di sini juga mengandalkan dari jenis tepung, cuma bedanya dari tepung yang ketiga, di sini menggunakan tepung yang mempunyai kandungan gizi, kemudian juga mengandung pengembangan ataupun bisa mempercepat pengembangan dan penggemukan. Jenisnya sendiri menggunakan dari produksi UD Handoyo Blitar ataupun jenis dari konsentrat penggemukan dan pertumbuhan. Untuk konsentrat ini harganya bervariasi lur, mulai harga yang terendah sampai harga yang tertinggi. Untuk harga terendah itu 150, berat 50 kilo, sedangkan untuk harga tertinggi mulai harga 190 sampai 200 lebih. Saya perlihatkan dari harga yang 200 lebih untuk kemasannya seperti ini teman-teman. Buat teman-teman yang pengen mencari kemasan dari produksi UD Handoyo Blitar ataupun Primafit, kemasannya seperti ini untuk harga 200. Jenisnya ada pakan ternak, Primafit, logo sapi seperti ini. Beratnya juga sudah tertera 50 kilo. Seperti itu. Untuk comborannya yang digunakan di sini yang berada di depan saya ini ada 4 bahan yang belum datang ataupun masih di perjalanan. Yang saya jelaskan lisan saja, yaitu menggunakan jenis pakan limbah. Untuk pakan limbah itu yang bisa bikin sapi itu mudah kenyang teman-teman. Jenisnya dari limbah kedelai ataupun ampas tahu. Untuk perawatannya, nah yang tadi sudah saya perlihatkan dari jenis comborannya. Untuk perawatannya agar lebih sehat, kemudian juga perkembangannya lebih cepat, bisa kita aplikasikan di pola kandangnya beserta pola racikan pakannya. Untuk pola racikan pakannya, kalau di kandang sini pemberian comborannya itu 2 kali ataupun pemberian pakannya 2 kali, sekitar pagi dan sore. Takaran pagi sekitar 2,5 kg, sedangkan sore juga 2,5 kg. Jadi kalau 2 ekor sapi satu hari menghabiskan sekitar 10 kilo teman-teman, dari bahan-bahan yang sudah saya perlihatkan tadi. Sedangkan untuk langkah berikutnya ataupun perawatan dari kandangnya, yang langkah baik yang benar itu dengan cara kita membersihkan jenis kotorannya seperti itu, semprot dengan air ataupun dengan pewangi, karena jenis dari pewangi itu juga bisa mencegah sapi kita agar terhindar dari hinggapan lalat dan nyamuk seperti itu. Kemudian supaya sapinya itu tetap lincah, sehat, kemudian juga fresh, kita harus berinisiatif memandikan secara berkala ataupun memandikan secara rutin 1 minggu 2 kali ataupun 3 kali sebagai solusi agar jenis penyakit ataupun jenis penyakit kulit, gudiken, kemudian ketombe ataupun bahkan penyakit kutunan itu segera menghilang ataupun segera bersih dari tubuh badan sapi. Seperti halnya yang berada di depan saya ini, dari kesehatan badannya itu bersih, kemudian sehat, tidak ada ketombe, tidak ada kutu, karena 1 minggu 2 kali di kandang sini secara dimandikan. Teman sudah mengenal dengan bahan-bahan tambahan yang berada di depan saya ini. Untuk bahan-bahan tambahan ini bisa digunakan di 2 musim sekaligus lur, musim kemarau dan musim penghujan. Buat teman-teman yang sapinya tidak doyan dengan jenis rumput kering ini, bisa menggunakan jenis dari bahan yang saya pegang ini, yaitu dari garam. Jenisnya dari jerami. Jerami pakan alternatif pengganti rumput hijauan yang tidak menanam. Sekilas informasi dari saya, semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.